Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awfaqana bidaril islami fi kulli zamani wa makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul kiram. Allahumma salli ala sayyidil kiram Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hari ini tepatnya hari Ahad tanggal berapa sana ya? Tanggal 29 kalau nggak salah. Rajab 1445. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita sisa umur, agar dengan sisa umur ini kita bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki tata cara hidup kita sesuai dengan syariatnya. Semoga perjalanan hidup kita melalui ilmu ini bukanlah termasuk orang-orang yang menyesal setelah kematian kita nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat hadiah setelah kematian. Tuhfatul mu'min al-maut. Hadiah orang beriman adalah kematian. Sahabat lampu Quran, keluarga besar Darul Istiqomah, dan kaum mukminin mukminat di bumi Allah ini. Pembicaraan kita tempo hari tentang hadiah yang spesial, hadiah yang utama bagi imam yang adil, pemimpin yang adil. Nah, bagaimana pemimpin yang adil itu dapat hadiah? Saya bacakan hadisnya. Saya ulangi lagi hadisnya ini, saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 macam atau 7 golongan manusia yang Allah memberikan naungan atau perlindungan di dalam naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh, di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah. Hanyalah zillullah, hanyalah naungan Allah. Yang dimaksud di sini adalah yaumul mahsyar, hari mahsyar. Hari dikumpulkan kita setelah kita dibangkitkan di alam kubur. Bahasa atau kata-kata dibangkitkan ke alam kubur ini hanya bisa dicerna dan dipahami serta diyakini bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagi yang tidak beriman, ya memang sulit dipahaminya. Tetapi insya Allah bagi orang yang beriman, bahwa iman kepada Allah disandingkan dengan iman kepada akhirat, maka dia sangat yakin apapun yang kita perbuat itu ada pertanggungjawabannya di dunia ini untuk di akhirat nanti. Andaikan semua amalan tidak ada pertimbangan baik dan buruk, tidak ada pertanggungjawaban, logikanya secara mantik, buat apa kita beramal soleh? Buat apa kita beramal baik kalau setelah kematian tidak ada pengadilan, tidak ada pertanggungjawaban. Kalau memang hidup hanya di dunia, tidak ada kehidupan setelah kematian, lagi-lagi ya sudahlah, hidup semau kita saja, gitu. Halal, haram, menipu, korupsi, kemudian bohong, curang, lakukan saja. Ya. Tapi bagi orang beriman tidak seperti itu, karena setelah kematian itu ada pertanggungjawaban, ya, yang setiap kita itu harus mampu menjawabnya. Kaki tangan akan berkata nanti.
sementara lisan itu akan diam. Itu kan kita pernah tahu ya, ayatnya dalam surat Yasin ya. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti mulut dikunci, tangan yang berucap, kaki yang jadi saksi. Bahkan kulit pun menjadi saksi. Bahkan tanah yang kita injak, tembok yang kita ada ini, yang kita samping kanan kiri kita itu juga jadi saksi kita. Semua jadi saksi. Selain ada catatan video yang lengkap dari kiraman katibin, raqib dan atid. Ya. Jadi kembali kepada hadis yang kita ungkap hari ini, pada hari mahsyar nanti tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah. Ada 7 golongan yang Allah selamatkan. Yang pertama yang Allah selamatkan itu, prioritas utamanya adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, remaja yang sungguh luar biasa tekun ibadah kepada Allah. Ini bukan orang tua, tapi remaja yang masih ya setelah dunia anak, begitu baligh dia menjadi anak yang sangat taat. Ya, dalam konteks ibadah mahbohnya, dia tidak mau ketinggalan sholat, kecuali sholatnya di awal waktu berjamaah di masjid. Lalu rutinitas hariannya membaca Quran. Bahkan setiap saat dia menambah hafalan Qurannya. Bahkan setelah dia hafal, dia selalu murojaah hafalan-hafalan yang dia dapati. Kalau sudah hafal 1 juz, minimal 1 hari dia baca 1 juz yang sudah dihafalkan. Kalau 2 juz, 1 hari dia baca murojaah 2 juz. Kalau 3 juz ya 3 juz, begitu selanjutnya. Sampai kalau dia sudah hafal 30 juz, ya ini, pemuda yang taat ibadah tadi, maka dia berusaha untuk mempertahankan hafalannya. Maka hari-hari dia tidak pernah kosong dari qiraat Quran. Ya, dia baca minimal 1 hari dia murojaah 5 juz atau 10 juz. Apakah mungkin bisa? Sangat bisa, sangat bisa. Misalnya dalam keadaan kita berkendaraan, itu sangat bisa. Ya, macet pula lagi, udah baca aja ya Quran tadi, zikir-zikir yang lain. Yang berikutnya ini anak betul-betul pencinta ilmu, taat kepada ayah dan ibunya, jadi anak yang birrul walidain, dengan temannya jadi teladan. Ini luar biasa. Ini generasi apa namanya yang Allah naungi. Yang kedua, remaja yang taat ibadah kepada Allah, bukan orang tua. Kalau orang tua sih memang udah saatnya harus ibadah. Ini anak remaja, karena remaja kan masih gagah-gagahnya, tapi dia sangat tekun ibadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqum fil masajid, seseorang yang hatinya tertambat jatuh cinta kepada masjid. Nah, ini sangat langka di masa sekarang, sangat langka, sangat langka. Beda di zamannya Imam Syafi'i dulu, Imam Malik, Imam Hambali, dan masa-masa kejayaan Islam dulu. Apalagi di masa Rasul dan sahabat. Ini sangat langka ini. Yang ketiga, yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua sekawan, ya, jadi teman ya, atau sahabat, mereka saling mencintai karena Allah. Jadi saya dengan teman saya misalnya, dengan siapa lagi, itu mencintainya karena Allah. Bertemu ataupun berkumpul ataupun berpisah. Kenapa? Kecintaannya kepada Allah itu bukan karena faktor uang, bukan karena faktor-faktor duniawi, tapi faktor membela Islam, aizul Islam wal muslimin. Orang kalau sudah memperjuangkan hukum-hukum syariat, dia sudah lintas suku, lintas organisasi, lintas pokoknya, karena tujuan dia lai kalimatillah. Jadi nggak ada fanatisme golongan lagi. Maaf, contohnya, katakanlah seseorang itu aktif di Muhammadiyah, satu lagi di NU.
Nggak ada perpecahan di antara mereka. Sebab mereka itu yang digulkan adalah bukan organisasinya. Dia bukan fanatik dengan organisasinya. Yang dia fanatik adalah Islamnya. Organisasi hanya sekedar cara atau thariqah, jalan untuk menuju kesuksesan. Ini karena kecintaannya kepada Allah. Tahabba fillah. Sehingga orang-orang yang tali kasih cintanya itu kepada Allah, lagi-lagi orang seperti ini di batinnya atau di hatinya itu insya Allah sudah dipenuhi dengan rasa cinta. Sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk membenci. Jangankan kepada kawan seperjuangan, kepada yang menghalangi perjuangannya sekalipun, kepada orang yang memusuhinya sekalipun, tidak ada benci. Yang ada ingin menyelamatkan dan menolongnya. Ini yang diselamatkan Allah. Yang kelima, warajulun da'atshum ra'ah dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang laki-laki yang diajak mesum oleh wanita, di mana wanita ini bukan wanita sembarangan, wanita yang bangsawan, jamal, cantik pula. Faqala inni akhafullah. Maka dia berkata, saya takut kepada Allah. Ini istimewa. Biasanya seseorang itu yang mengajak duluan itu laki-laki. Baru perempuan yang diajak. Ini enggak. Perempuan itu mengajak sesuatu perbuatan buruk, mesum kepada laki-laki ini enggak mau. Ini contohnya seorang Yusuf alaihissalam yang sangat ganteng. Sehingga istri Al-Aziz itu terpesona, jatuh cinta. Sampai-sampai istri Al-Aziz itu mengajak Yusuf berada dalam sebuah ruangan yang ditutup rapat, dikunci. Sampai-sampai ini kisah Nabi Yusuf, di mana Yusuf itu dikejar-kejar. Dan Yusuf akhirnya lari, dan akhirnya gamis Yusuf itu robek di belakang. Itu luar biasa. Ini orang-orang seperti ini seperti Yusuf alaihissalam, ganteng. Lalu diajak mesum oleh wanita yang bangsawan dan cantik. Dia berkata, ini akhafullah. Yang ketiga, yang kelima, yang keempat, yang keenam, maaf. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ini luar biasa ini. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, maka fa'akhfaha, dia sembunyikan, dia nggak pamer, dia nggak ria, nggak sum'ah, nggak ujub, sehingga la ta'lama, tidak mengetahui shimaluhu, tangan kirinya, matun fiku yaminuh, apa yang dinafkahkan, apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Tangan kanan itu memberi, tangan kiri yang dekat pun nggak tahu. Itu saking ikhlasnya. Nah, ini adalah orang yang Allah selamatkan nanti. Yang terakhir, warajulun dzakarallahu khalian fa fadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sunyi, bukan di keramaian. Ini sunyi, tidak ada yang melihat. Dia sendiri. Fa fadat ainahu, maka dia mencucurkan air mata. Saking takutnya azab Allah, dia istighfar. Dia muhasabah diri. Hatta dia pun mendoakan orang yang membencinya sekalipun. Sampai dia mencucurkan air mata. Ini sendiri nggak ada yang tahu. Luar biasa. Ini 7 macam manusia. Tapi ternyata di hadis ini, di mana hadis ini ditakhrij oleh dalam takhrijul hadis, ini banyak ulama muhaddisin yang meriwayatkan. Ini sadarnya cukup kuat jalan hadis ini. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Imam At-Tahawi, Imam Al-Baihaqi. Ini berarti derajat hadis sangat sahih ini. Jadi dari 7 golongan manusia yang Allah lindungi di hari mahsyar nanti, ranking pertama, maaf saya ulangi, ranking pertama adalah imamun adilun. Mengapa saya menekankan ini?
Ini artinya begitu dahsyatnya, begitu mulianya, begitu terhormatnya pemimpin yang adil. Karena dengan pemimpin yang adil inilah memunculkan 6 generasi yang baik-baik. Yaitu apa? Memunculkan remaja yang taat ibadah, seseorang yang hatinya tertambat dengan masjid, muncul manusia-manusia yang saling berkasih sayang karena Allah, kemudian tidak ada lagi perbuatan zina, perbuatan yang sangat keji, kemudian muncul orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah. Ya. Yang berikutnya adalah memunculkan orang-orang yang muqarrabah kepada Allah, yaitu digambarkan di sini sampai dia menangis di tempat yang sunyi karena takut kepada Allah, takut tidak melaksanakan hukum-hukum syariat. Demikian. Mari kita berdoa, kita berusaha agar kita termasuk orang-orang yang apa? Yang menjadi pemimpin yang adil. Imamun adilun. Saya ulangi lagi, hadis yang luar biasa. Imam At-Tabarani meriwayatkan, ini hadis, yaumun, satu hari, min imamin adilin, bersama pemimpin yang adil, khairun, lebih baik, min ibadati, daripada ibadah, sittina sanatin, 60 tahun lamanya. Ibadah 60 tahun, itu terkalahkan dengan satu hari bersama pemimpin yang adil. Luar biasa. Dan pemimpin yang adil ini dinyatakan dalam hadis, kelanjutan hadis, wahaddun, satu hukum, yuqamu fil ardi, ditegakkan di muka bumi ini, bihaqqihi, dengan sebenar-benarnya. Di mana hukum, panglima hukum itu adalah pemimpin yang adil tadi. Kalau Rasul digambarkan anaknya sendiri pun akan dihukum kalau dia mencuri. Contohnya seperti itu. Ini lebih suci, lebih bersih. Ya, azka, lebih suci atau lebih bersih min daripada arba'ina matorin. Min matorin, dari hujan selama arba'ina sobahin, selama 40 hari. Luar biasa. Lagi-lagi ini dahsyatnya pemimpin yang adil yang nanti Allah berikan ranking pertama, juara pertama di Yaumul Mahsyar, itu Allah selamatkan. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Kita lanjut pada pengajian kita yang berikutnya. Insya Allah, Allah berikan kepada kita kekuatan, kemauan dan kekuatan untuk meraih juara pertama di akhirat nanti. Kita semuanya insya Allah jadi pemimpin yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.